Ini adalah tanaman padi sertani 14B yang kini sudah ditanam beberapa kali, dan ini kelihatannya minta dimuliakan lagi, artinya minta diperbarui lagi supaya male lebih bagus atau bahkan male lebih panjang, karena ini sudah mulai pendek, jadi harus diformulakan lagi dengan pola penyempurnaan. Nah, dan ini adalah tanaman padi sertani 14B yang kini sudah berumur kurang lebih 80 hari. Ini sudah mulai menguning, ya mungkin seminggu atau 10 hari lagi akan disunat. Dan ini sebelah kanan, nah, ini adalah tanaman padi IR64 yang pola pemupukannya dengan pola kimia, yaitu dengan menggunakan Yaramila atau pupuk NPK Mutiara. Nah, seperti ini cukup lumayan bagus. Maka petani di mana saja berada dalam pemupukan padi, janganlah sayang atau eman, tapi mari kita pupuk tanaman padi kita menggunakan pupuk-pupuk yang berkualitas, baik itu menggunakan NPK ataupun menggunakan pupuk yang intinya unsur haranya tinggi supaya bisa menghasilkan tanaman yang berkualitas. Makanya dari itu jangan heran kalau ada pupuk yang mahal. Itu berarti pertanda bahwa kandungan hara yang ada di dalam pupuk itu adalah lebih tinggi dibanding pupuk yang bersubsidi. Nah, petani secara umum menggunakan pupuk adalah pupuk yang subsidi, artinya harganya yang terjangkau oleh petani. Akan tetapi kandungan hara yang ada di dalam pupuk subsidi itu rendah. Maka jangan salah kalau tanaman padi selama ini, katanya dari teman-teman petani yang saya dapat informasi, pertumbuhannya kurang meningkat, anakannya kurang banyak, bahkan ada yang kena virus, ada yang kena bakteri. Nah, hal semacam itu karena padi tersebut tidak memiliki kekebalan tubuh atau ketahanan batang, karena pupuk yang diberikan itu adalah pupuk yang kurang berkualitas, akhirnya tidak menjamin kesuburan padi atau kesehatan padi, kurang begitu diterima, artinya tidak memuaskan hasilnya karena pupuk yang dipakai adalah pupuk yang berkualitas rendah. Nah, bisa Bapak Ibu perbandingkan dari tanaman ini. Nah, ini adalah tanaman padi sertani 14A yang kini pola pemupukan dengan organik. Artinya dari organik itu selain kita memupuk tanaman, juga memberikan kesuburan pada tanah, walaupun menggunakan jangka waktu yang sedikit lama. Akan tetapi lama-kelamaan apabila kita organikan, kesuburan tanah akan terjamin. Jadi jangan khawatir menggunakan organik akan sia-sia, menggunakan organik tidak ada gunanya. Tapi dalam kurun waktu yang sedemikian lama, katakanlah melakukan waktu 3 tahun bahkan 5 tahun, maka kesuburan tanah itu akan kembali. Nah, untuk itu mari kita bangun pertanian kita menuju pertanian yang sehat, pertanian yang mandiri, pertanian yang berkualitas. Nah, untuk menuju ke pertanian yang berkualitas tentunya kita harus manusianya juga berkualitas, yaitu sumber daya manusianya. Nah, salah satu untuk menopang itu, mari kita cari ilmu, mari kita bagi ilmu kepada sesama teman. Mana yang lebih berilmu, berikan kepada yang memerlukan. Begitu juga yang memerlukan ilmu, silahkan berkonsultasi dengan teman-teman petani di mana saja berada, yang beliau mempunyai sedikit ilmu yang bisa untuk membantu daripada
untuk membantu membangkitkan pertanian kita. Nah, ini adalah tanaman sertani 13A yang kini tingginya sesuai dengan diukur itu mampu mencapai 120 cm, dan male yang ada adalah mampu 35. Nah, itu yang terpanjang, dengan yang terpendek adalah 27. Nah, ini pertanda bahwa padi itu apabila unsur haranya cukup, maka pertumbuhannya pun akan cukup. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini bukan memamerkan gambar padi, akan tetapi mari kita bagi ilmu untuk membangun pertanian kita, pertanian yang sehat, pertanian yang mandiri, pertanian yang mampu bersaing dengan teman-teman di mana saja berada, yang mana beliau ingin mensukseskan swasembada pangan. Nah, untuk mensukseskan swasembada pangan tentunya kita harus jeli, kita harus tahu bagaimana cara memberikan kesuburan, bagaimana cara tanaman padi itu supaya mempunyai kekebalan terhadap serangan hama maupun penyakit. Tentunya kita harus lebih waspada sebagai petani. Jadi jangan heran semakin tahun tanah itu apabila kita pergunakan kimia makan, maka hasilnya akan berkurang karena unsur hara yang ada di dalam tanah itu berkurang. Jadi secara tidak langsung petani mengambil hasil dari sawah itu tidak sadar bahwa dari hasil panen yang banyak maka silika yang ada di dalam tanah akan terambil. Nah, satu-satunya jalan kita kembalikan dengan pola pertanian organik. Nah, itu teman-teman di mana saja berada, kira cukup, dan silahkan apabila ada komentar atau perlu pertanyaan atau jawaban kami persilahkan. Sekian, terima kasih.